Ya, halo teman-teman, kembali lagi di seri tutorial Orange Data Mining. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ke topik yang berbeda. Kalau sebelumnya kita melakukan klasifikasi, sekarang kita akan melakukan regresi atau prediksi data secara kontinu. Nah, di sini kita akan melakukan regresi harga rumah dengan menggunakan regresi linear. Nah, dataset yang akan kita gunakan di sini adalah dataset Boston Housing. Dan dataset Boston Housing ini merupakan dataset yang berisi informasi perumahan yang berlokasi di Boston. Nah, tujuannya dari data-data rumah nih, kita pengen tahu kira-kira harga rumah ini berapa ya? Bisa kita ukur misal dari lokasi rumahnya, terus nanti dari jarak dia ke jalan raya, jarak dia ke misalnya ke perkantoran dan lain-lain. Ada di dalam dataset Boston Housing. Nah, di sini kita akan menggunakan metode yaitu regresi linear. Nah, jadi metode regresi linear ini adalah metode regresi dengan cara menarik garis lurus yang mengenai sebanyak mungkin titik data. Nah, contoh, data-datanya nih tersebar kayak gini, sumbu X sama sumbu Y. Nah, kita pengen cari ada satu garis yang nanti dia itu bisa mendekati sebisa mungkin sebanyak titik yang ada di sini. Nah, artinya apa? Dengan punya garis regresi ini, kita pengen tahu kalau misalnya saya punya data di sini, saya bisa prediksi yang ada di sini, ya nggak? Dari garis ini. Kalau saya punya data di sini, saya bisa prediksi yang ada di sumbu X itu berapa. Nah, itulah konsep dari regresi linear. Jadi kita pengen cari suatu garis yang bisa mengenai banyak titik yang semoga nanti hasil prediksinya itu akan dekat dengan data-data yang asli. Nah, proses data miningnya agak sedikit berbeda juga. Di sini kita akan lakukan filter selection. Kalau sebelumnya kan filter selectionnya hanya di preprocessing ya. Tapi di sini kita akan melakukan sendiri filter selectionnya setelah kita melakukan EDA. Setelah itu untuk test and score juga kita tidak akan menemukan akurasi karena untuk regresi linear nggak ada namanya akurasi karena dia outputnya adalah data atau bilangan kontinu bukan bilangan diskrit, makanya kita nggak akan menemukan akurasi tapi kita akan menemukan yaitu error, bisa jadi dalam bentuk mean squared error atau mean absolute error atau root mean squared error. Buka lagi aplikasi Orange-nya. Sini untuk data housing juga akan ada di deskripsi grup, di deskripsi video. Sini saya sudah pilih. Nah, buka lagi aplikasi Orange-nya dan kita klik yang file. Nah, sini kita akan pilih file hosting.tab. Ini sudah ada di bawah Orange, jadi nggak perlu download. Kemudian di sini ada muncul ya, ada 506 baris, ada 13 features, dan akan kita prediksi adalah MADV. Nah, MADV ini adalah medium value atau harga rumahnya. Kemudian kita akan lakukan tadi feature selection. Nah, di sini untuk menentukan features mana sih yang penting untuk kita prediksi, kita bisa pakai dua cara, yaitu rank dan juga correlation. Untuk rank, dia bisa kita lihat di sini, dia bisa mengambil metode scoringnya dengan cara univariate regression dan juga R relief F. Nah, sini yang ternyata yang paling tinggi itu adalah LSTAT dan juga RM skornya. Karena kalau kita lihat juga dalam bentuk correlation, ini juga ternyata sama nih untuk memprediksi MADV yang bagus itu adalah LSTAT dan juga RM. Nah, bedanya apa LSTAT sama MADV? Kalau yang LSTAT untuk memprediksi MADV itu korelasi negatif, soalnya kalau yang MADV dan RM itu korelasinya positif. Nah, sebenarnya nggak terlalu jadi masalah untuk korelasi positif atau negatif, yang penting korelasinya kuat karena nanti positif negatifnya bisa kita ganti dari persamaannya kalau kita hitung secara manual. Tapi kalau di sini secara otomatis kok, tenang aja. Dan di sini juga korelasinya kita bisa pilih mau korelasi Pearson atau korelasi Spearman. Nah, untuk si regresi linear ini kita akan pakai si korelasi Pearson. Jadi di sini kita bisa pilih nih antara dua ini. Contoh, kita akan pilih yang LSTAT hanya satu. Sebenarnya kalau kita pilih dua juga nggak ada masalah. Nah, di sini kita gimana cara pilihnya? Yaitu dengan menggunakan select columns. Kita tarik. Sini kita hanya akan ambil yang LSTAT. Ini kita bisa pindahkan semua seperti ini. Nah, jadi di sini ada LSTAT dan ini adalah MADV. Ini nggak kita pakai. Selanjutnya kita akan buat modelnya.
kita akan klik yang linear regression. Kita tambahkan test and score. Kita tarik. Dan juga perlu kita tarik untuk menampilkan hasil regresi dalam bentuk scatter plot. Ini harusnya di sebelah sini. Nah, setelah select column tadi hanya ada 2 kolom. Di linear regression ini tidak perlu diganti ya. Dan juga di hasil test and score menggunakan cross validation, ternyata errornya 38,770. Artinya apa? Kemungkinan hasil prediksi yang nanti kita lakukan itu akan ada plus minus salah ya sekitar 38,77 off-nya. Dan di sini ada juga untuk di R-squared-nya atau koefisien korelasi Pearson itu sekitar 0,541. Berarti dia punya korelasinya yang nggak terlalu bagus nih dengan data yang kita punya. Atau mungkin kita bisa ganti nih metode samplingnya. Ternyata nggak terlalu beda jauh juga ya dengan random sampling. Jadi kita biarkan aja. Nah, terus di scatter plot, di sini kita bisa lihat nih. Contoh antara L-stat dengan MEDV. Tadi kan kita pakai L-stat ya. Nah, ternyata dia itu membentuk yang seperti ini. Kalau misalnya kita tampilkan nih garis regresinya, oh inilah garis regresinya seperti ini. Nah, terus kalau misalnya mau kita bandingkan nih dengan linear regression, oh kalau hasil linear regression itu kayak begini. Nah, kenapa yang MEDV itu bisa lebih terpencar sedangkan yang linear regression itu hanya lurus seperti ini? Nah, sesuai dengan namanya, linear regression. Jadi ini itu setelah dilakukan prediksi di test and score, didapatkanlah hasilnya seperti ini. Dan kenapa hasil linear? Karena namanya juga linear regression. Nah, pasti ada perbedaan kan? Ada yang salah di sini. Ini disebut dengan error. Dia kan harusnya di sini, tapi ternyata kalau di regresi yang linear regression adanya di sini. Nah, ini kan error namanya. Nah, itulah. Ini artinya model kita itu nggak cukup bagus untuk bisa memprediksi si MEDV ini, si nilai rumah ini hanya dari satu variabel. Mungkin kita perlu tambahin lagi. Misal di select column tambahin lagi misal dengan RM. Kita tarik yang RM. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi nih di bagian linear regression, dia lebih terpencar. Nah, kenapa bisa lebih terpencar? Karena tadi dengan kita tambahkan satu atribut lagi atau satu features lagi, sekarang variansinya bisa lebih besar. Artinya dia bisa memprediksi lebih besar lagi nih bagaimana karakteristik si garis regresinya. Nah, berarti dengan tambahan satu variabel lagi itu bisa meningkatkan si akurasinya ya. Dia bisa dilihat nih koefisien korelasinya semakin bertambah dan errornya pun semakin berkurang. Nah, artinya model yang kita buat ini lebih akurat dibandingkan sebelumnya. Nah, meskipun kita nggak ada akurasi berapa persen, itu kenapa? Karena ini menggunakan data yang kontinu. Nah, sederhananya untuk regresi linear itu seperti itu. Jadi dari data kita bisa tarik satu garis yang nanti garis ini akan kita gunakan untuk melakukan prediksi data yang akan datang. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan lanjut lagi di video yang akan datang dengan topik yang lebih menarik lagi. Sampai ketemu lagi.